Halo teman-teman semua. Nah, kali ini kami akan membahas tentang banyaknya masalah bangsa yang dapat diantisipasi melalui pendidikan kewarganegaraan, baik masalah dari sisi perkembangan iptek, tuntutan dan kebutuhan masyarakat, maupun tantangan global saat ini. Nah, contoh dari yang kami ketahui mengenai masalah tersebut akan kami jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, masalah dari perkembangan iptek yaitu teknologi yang dibuat untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Lalu, adanya masalah penyalahgunaan dalam pemanfaatan teknologi. Serta dalam pengembangan iptek sudah tidak lagi memikirkan asas kemanusiaan. Yang kedua, tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Masalahnya yang pertama adalah demonstrasi yang berlebihan atau melewati batas. Lalu kecanduan mengonsumsi narkoba dan meminum minuman keras. Lalu yang ketiga, masalah tentang tantangan globalisasi. Yang pertama, mudahnya penyebaran informasi tidak benar atau kita biasa sebut hoax. Yang kedua, tenaga kerja yang mudah bermalas-malasan, tidak mempunyai semangat bela negara. Yang ketiga, westernisasi, hedonisme, dan konsumerisme. Tidak mencintai produk-produk dalam negeri juga termasuk tantangan globalisasi. Lalu yang terakhir, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan akibat banyaknya teknologi yang menyebabkan manusia menjadi individualis dan tidak peduli dengan sekitar. Nah, dari penjabaran tersebut, kami ingin mendeskripsikan lebih lanjut dari sisi tantangan globalisasi, yaitu mengenai masalah bangsa atas ketidakcintaan terhadap produk-produk dalam negeri. Di abad ke-21 ini, globalisasi bukanlah suatu kata yang asing di telinga kita. Tentu, kita sudah mengetahui banyak dampak yang ditimbulkan globalisasi. Globalisasi mempermudah kita untuk mendapatkan barang produksi luar negeri, namun di samping dampak positif tersebut, terdapat dampak negatif yang merugikan. Salah satunya ialah penciptaan tantangan global bagi produk-produk Indonesia. Seringkali produk-produk Indonesia kalah saing di negeri sendiri, dikarenakan banyaknya produk luar yang masuk ke negeri tercinta. Salah satu contoh saja yaitu sepatu. Produk buatan Indonesia dibuat tak berkutik di hadapan produk luar. Sebut saja Ventela yang memiliki siluet mirip dengan produk luar, Converse, dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang setara. Masyarakat lebih memilih Converse dibandingkan dengan Ventela. Bahkan banyak masyarakat Indonesia yang rela memberi produk imitasi demi mendapatkan produk luar dengan harga murah. Padahal banyak alasan untuk mencintai produk dalam negeri. Namun, seringkali masyarakat merasa lebih berkelas ketika dapat menggunakan atau membeli produk luar negeri. Tidak sedikit juga masyarakat yang merasa produk dalam negeri memiliki kualitas yang kurang baik. Padahal tagline "Cintailah produk-produk Indonesia" seringkali muncul di televisi. Banyak sekali produk lokal Indonesia yang bersaing di kancah internasional. Namun, pemikiran masyarakat yang masih gengsi menggunakan produk Indonesia sehingga mereka menggunakan produk luar negeri untuk meningkatkan derajat sosialnya. Sudah seharusnya kita masyarakat bangsa Indonesia berbangga mengenakan atau menggunakan hasil karya anak bangsa sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia.
Program yang dikembangkan dari pendidikan kewarganegaraan harus lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Program harus terlihat lebih menarik bagi masyarakat agar masyarakat dapat tertarik dan mengikuti setiap programnya. Program mencintai produk dalam negeri seharusnya dalam program tersebut tidak hanya dari sebuah teori yang disampaikan melalui tulisan atau penyampaian lisan yang relatif terdengar sama dari setiap orang yang membicarakan itu, membuat orang akan merasa bosan dengan program tersebut. Program harus dirancang sedemikian rupa agar tidak membosankan dan mengajak seseorang tersebut untuk ikut andil dalam program tersebut. Program harus dapat menggerakkan masyarakat melalui rasa penasaran mereka, sehingga program akan terlaksana dengan baik. Program dapat berupa pengabdian masyarakat, menolong pedagang kecil, dan saling menyadarkan melalui platform media sosial, seperti membuat trending terhadap barang lokal melalui media sosial, sehingga dengan sendirinya produk lokal dapat mempunyai daya saing yang lebih besar terhadap barang impor. Tidak hanya itu, saat ini sudah banyak YouTuber yang memberikan ulasan produk-produk dalam negeri, sehingga kita memiliki informasi mengenai produk tersebut dan timbul minat untuk membelinya. Selain itu, melalui pendidikan kewarganegaraan kita dapat saling memberikan cerita pengalaman mereka di dunia luar yang berkaitan dengan topik masalah yang dihadapi, lalu membuat diskusi tentang hal tersebut. Cukup sekian ya dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat ya. Dadah semuanya.